Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Membelanjakan, wah ini yang paling enak saudara kekasih. Wah, orang bilang cabut saudara kekasih. Ini yang paling enak, saudara. Apalagi belanja pakai uang orang lain, lebih enak lagi saudara. Nah, ini bagian yang sangat menyenangkan. Semua orang menunggu ini saudara, betul ya? Kita perlu menghabiskan uang kita, karena uang ada untuk dapat dimanfaatkan. Makanya ada istilah cash flow. Cash flow artinya mengalirnya uang. Kalau Anda tidak mengizinkan uang mengalir melalui saudara, maka uang cari jalan lain yang bisa dialirkan. Atau uang memaksakan untuk mengalir melalui kita. Nah, kalau uang paksa jalan melalui kita, itu biasanya lewat hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita menjadikan kita jalan uang mengalir, maka uang akan senang membawa kebahagiaan tanpa ada bikin masalah dengan kita. Nah, untuk itu umat Tuhan, kita perlu menghabiskan apa yang ada pada kita, tapi dalam konteks saudara yang kasih, dengan tahu apa yang kita miliki. Saya tidak bisa menghabiskan apa yang saya tidak miliki, betul ya saudara? Saya harus tahu apa yang saya miliki, sehingga saya bisa ada keseimbangan. Saya tidak bisa menghabiskan apa yang saya tidak miliki. Karena itu saudara yang kasih, ada pemahaman begini, jangan membeli apa yang kita tidak butuhkan. Nah sekarang ini mudah di tangan kita bisa melihat ada Shopee, ada apa lagi saudara yang kasih, ada Lazada, ada apa lagi saudara yang kasih. Nah saudara tahu persis, ada belanja-belanja online saudara yang kasih, yang kadang-kadang kita tidak sadar kita bisa membeli. Bahkan saudara yang kasih, dia bilang pakai dulu sekarang, pay later saudara yang kasih. Nah ini akan membahayakan kita. Karena itu ada beberapa ayat firman yang mengajarkan kepada kita konteks membenjalakan. Yang pertama, kita harus punya pengertian dari Roma 13 ayat 38, dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Ya. Apa-apa kepada siapa? Coba katakan, apa-apa kepada siapa? Jangan sampai jipit veneti pun berhutang saudara yang kasih. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, yang percaya katakan amin. Yang kedua, Amsal 22 ayat yang ke-7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara tahu, pinjaman-pinjaman sekarang itu mudah cair, tapi pengembaliannya dengan bunga yang sangat-sangat mencekik. Anda pinjam 50 juta, Anda kembalikan 165 juta saja. Nah, saudara yang kasih, itu penggenapan di ayat ini dikatakan bahwa orang kaya atau orang yang punya uang, itulah sebabnya saya berdoa supaya jemaat ini memberi pinjam tanpa bunga. Haleluya. Amin. Amin. Umat Tuhan, yang ketiga, Amsal 20 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kalau saudara mau membenjalakan, harus saudara kuasai ilmu ini. Bilang apa? Bilang apa? Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu pergi, ia memuji dirinya. Wah, anak uang masih ada. Dan ini berapa? 3.000. Bohong, omong kosong. Ini berapa? 4.000. Putar balik, harusnya 5. Tapi dong omong kosong. Dia tanya semua, terakhir dia pulang, dia hitung. Wah, masih ada, saya bisa bikin yang lain. Jangan sudah habis beli 4. Sampai di sana 8. Aduh, menyasar. Saudara yang kasih, kalau kita bisa pakai prinsip ini, yang rindu katakan, saya mau. Saudara datang di semua mall-mall, saudara datang situ. Begitu orang tawar, Pak beli ini. Jelek, omong kosong, tidak baik. Kalau dia bisa menawarkan hatinya, saudara juga bisa menawarkan hati saudara. Ini yang Amsal bilang. Nah, cara tercepat menuju penjara utang adalah meyakinkan diri kita sendiri bahwa keinginan adalah kebutuhan. Jika kita tidak jelas membutuhkan sesuatu dan tidak sesuai dengan anggaran kita untuk membelinya, maka kita harus cukup berani untuk tidak membeli. Kenapa saudara yang kasih? Semua negara ini, saya baca tadi termasuk juga Israel, Indonesia, semua negara di dunia ini saudara yang kasih, pasti berhutang. Tetapi
hutang mereka terjadi karena kemampuan membayar kembali. Jadi berarti tidak berhutang artinya ketidakmampuan membayar. Jadi ketika Indonesia berhutang, dia sudah tahu bahwa dia mampu untuk membayar kembali. Jadi kalau ada yang propaganda bilang, oh nanti anak cucumu akan ditagih utang begini, itu enggak benar. Kenapa? Karena Bank Dunia akan memberi pinjaman berdasarkan kemampuan, ada istilahnya produk domestik bruto, PDB kita, itu diperiksa. Kita datang di koperasi saja mereka tahu, mereka ini motornya masih bagus jaminannya atau tidak. Apalagi kita pinjam di Bank Dunia. Itulah sebabnya Indonesia dia mampu untuk, walaupun utangnya triliun rupiah, ribuan triliun, tapi dia mampu membayar setiap tahun. Dan satu-satunya presiden yang berhasil membayar utang tercepat selama Indonesia ada adalah Jokowi, saudara kekasih. Luar biasa, dia hebat, dia mengatur, mengelola begitu rupa. Nah sekarang kita kembali di pribadi kita masing-masing. Caranya adalah jangan membeli dengan apa yang tidak kita miliki. Itulah yang namanya credit card atau bond duluan. Kita tidak mampu, tetapi karena sudah datang terus, ibu ini gayung anti pecah, anti bocor, minum di gayung ini tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Kata pembeli, bukan kata Yesus. Nah ini membahayakan. Menggunakan kartu kredit atau menggunakan kesempatan untuk menjalakan apa yang belum mampu kita bayar sekarang. Karena itu saudara yang kasih, ini akan membuat kita tidak merdeka. Kemudian saudara yang kasih, cara untuk bisa menjalakan dengan baik, kita harus apa ini? Coba baca. Apa ini? Nah, lunasi hutang adalah cara belanja yang terbaik. Itu penting. Kenapa? Karena Anda tidak bisa bebas kalau Anda masih memiliki hutang. Hidup bebas hutang akan memberi kita keluasan untuk hidup lebih dermawan dan berkelimpahan. Ada orang bilang begini, saya ini punya hati memberi, cuman cicilannya di 4 koperasi. Nah, jadi hati yang memberi itu digagalkan dengan cicilan di beberapa tempat. Nah, saudaraku yang kasih, ini mengajarkan kepada kita bahwa mulailah dengan menyelesaikan hutang-hutang kecil. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan hutang kecil, jangan pernah mengharapkan bisa menyelesaikan hutang yang besar. Cara untuk membayar hutang yang besar, bayarlah dengan hutang kecil. Karena ketika Anda setia dengan yang kecil, pasti akan setia dengan yang besar. Cara konsep yang keliru adalah, saya belum mampu menyelesaikan yang besar. No, saya mampu menyelesaikan yang kecil, yang besar. Karena saya setia dalam hal yang kecil, hukumnya, maka hal yang besar saya akan mampu juga. Amin. Karena itu kesempatan hari ini saya berdoa supaya utang-utang kita menjadi lunas. Yang mau katakan lunas dalam nama Yesus. Saya berdoa supaya jemaat ini bebas dari hutang. Saya berdoa supaya jemaat ini bebas dari perkara hutang pihutang, penjeblosan-penjeblosan, dari tawaran-tawaran kredit, pinjaman-pinjaman yang membuat mereka berhutang sampai 2030, 2032, bahkan sampai 2042. Saya putuskan, bereskan, terjadi pembayaran supernatural, terjadi penebusan supernatural, hutang lunas secara supernatural oleh darah Yesus. Saya katakan lunas hutangmu, segala kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Pilihan yang salah, anugerah membenarkan engkau hari ini. Kalau perempuan itu tertangkap basah karena perkara moral, ada banyak orang yang kalah dalam hal keuangan, tapi hari ini dalam hal yang sama Yesus berkata, pulang dan jangan berhutang lagi. Terima kasih Bapak. Katakan, saya merdeka karena bebas dari segala hutang saya. Kasih pujian bagi Tuhan, come on. Oke, sekarang saya deklarasi, terbuka bagimu income-income yang baru, terbuka bagimu sumber-sumber yang baru dalam nama Yesus. Amin. Nah, umat Tuhan, ketika kita lakukan ini, Anda akan melihat kemerdekaan terjadi dalam diri kita. Haleluya.